Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Dari Nicolo Barella hingga Benjamin Pavard, beberapa pemain kunci Inter bisa diistirahatkan dalam pertandingan Serie A selanjutnya melawan Bologna. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa pelatih Nerazzurri akan fokus menatap laga melawan Atletico Madrid pekan depan. Hanya beberapa hari setelah menghadapi Rosso Blu, Inter akan bertandang ke Madrid. Di ibu kota Spanyol, Nerazzurri akan memainkan leg kedua babak 16 besar yang menentukan melawan Atletico. Tentu saja ini bisa menjadi salah satu pertandingan paling penting di musim Inter. Dan dengan keunggulan 1-0 saja dari leg pertama, Inzaghi tentu menginginkan pemain kuncinya tampil terbaik. Meski begitu, Inzaghi akan tetap menganggap laga Serie A akhir pekan ini sebagai laga yang penting. Inter akan menghadapi Bologna yang menjadi salah satu tim dengan performa terbaik di Serie A sepanjang musim ini. Mereka menjadi tim kejutan karena mereka telah mengamankan tempat di 4 besar klasmen. Rosso Blu berhasil menahan imbang Inter 2-2 di San Siro di pertemuan perdana musim ini. Dan Bologna juga menjadi tim yang menyingkirkan Inter dari Coppa Italia. Jadi dalam pertandingan di Stadio Renato Dall'Ara, Inter tetap akan menurunkan skuad terbaiknya meski Inzaghi akan melakukan beberapa perubahan. Pertama, Alessandro Bastoni akan kembali dari Skorsing. Hal itu bisa membuat Carlos Augusto akan menjadi bek sayap. Karenanya, Federico Di Marco bisa istirahat. Sementara itu, Davide Fratesi bisa menjadi starter dan Nicolo Barella atau Henrikh Mkhitaryan bisa beristirahat menjelang perjalanan hari Rabu ke Madrid. Pakar bursa transfer Italia Gianluca Di Marzio memuji Simone Inzaghi atas kemampuannya membalikkan keadaan dari resiko pemecatan oleh Inter Milan menjadi pengakuan internasional hanya dalam 1 tahun. Dalam beberapa minggu terakhir, reputasi Inzaghi melejit secara signifikan. Mantan pelatih Lazio itu mendapat pujian sebagai salah satu pelatih top di Eropa. Dan ada laporan beberapa klub papan atas Liga Primer Inggris mulai menunjukkan ketertarikan pada Inzaghi. Tidak sulit untuk mengetahui mengapa hal ini terjadi. Inter saat ini sedang terbang tinggi di puncak klasmen Serie A dan mereka melakukannya dengan memainkan gaya sepak bola yang sangat atraktif dan bertempo tinggi ala Eropa. Inter sangat mendominasi di Serie A dan juga pada tahap ini menjadi salah satu favorit untuk mencapai final Liga Champions. Inzaghi pantas mendapatkan pujian dari para penggemarnya, kata Di Marzio seperti dilansir FC Inter News. 1 tahun yang lalu, masa depan Inzaghi diragukan dan dia mendapat kritik. Bahkan ada pembicaraan bahwa dia akan dipecat. Hal ini membuat saya harus mengatakan bahwa kita memerlukan keseimbangan dalam situasi tersebut. Sangat penting bagi klub untuk melindungi pelatih mereka. Direktur Liverpool dikabarkan tengah mengincar pelatih Inter Milan Simone Inzaghi sebagai kemungkinan pengganti jargon klub pada musim panas mendatang. Hal ini menurut La Gazzetta dello Sport via Football Italia bahwa Liverpool sedang mempertimbangkan untuk merekrut Simone Inzaghi. Namun pelatih berusia 47 tahun itu enggan meninggalkan Nerazzurri karena alasan pribadi dan profesionalitas. Kontraknya akan habis pada tahun 2025, namun Inter diperkirakan akan menawarinya kontrak baru berdurasi 2 tahun pada musim panas mendatang. Menurut Gazzetta, Inzaghi sangat yakin dengan proyek jangka panjang Inter yang memungkinkannya memenangkan lebih banyak trofi dalam waktu dekat.
Inter telah mengamankan kesepakatan Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski secara gratis pada akhir Juni. Inzaghi sendiri beserta keluarganya telah betah di Milan. Oleh karena itu, Liverpool terpaksa mencari alternatif lain sebagai pengganti klub. Mantan pemain Inter Milan Gigi Di Biagio memuji perkembangan pesat gelandang muda Nerazzurri Christian Aslani. Menurutnya, pemain asal Albania berusia 21 tahun itu sudah mencapai level tertinggi pada musim ini setelah kesulitan mendapat menit bermain pada musim lalu. Menurutnya, pemain asal Albania berusia 21 tahun itu sudah mencapai level tertinggi pada musim ini setelah kesulitan mendapat menit bermain pada musim lalu. Aslani diturunkan sebagai starter dalam 3 laga terakhir Inter di ajang Serie A untuk menggantikan posisi Hakan Calhanoglu yang absen karena cedera. Aslani pun tidak menyia-nyiakan peluang itu dengan menunjukkan performa mengesankan di lini tengah. Dia sukses menyumbang 1 gol untuk membuka keunggulan Inter dalam kemenangan 2-1 atas Genoa kemarin pada pekan ke-27 Serie A. Aslani tampaknya telah berhasil membuktikan jika dirinya layak bermain sebagai starter, baik di Serie A maupun di Liga Champions. Menurut saya, Aslani sudah mencapai level tertinggi dan dia mampu membuktikan dirinya. Ujar mantan pelatih timnas Italia U21 itu seperti dilansir AFC-Inter1908.it. Ketakutan AC Milan berubah menjadi dukungan bagi Inter. Menurut Gazzetta dello Sport, Rossoneri kini berharap Nerazzurri segera memenangkan Scudetto untuk menghindari resiko melihat rival sekota meraih gelar tersebut di derby kedua musim ini. Inter dengan kemenangan atas Genoa naik menjadi plus 15 poin atas Juventus yang masih berada di peringkat kedua dan plus 16 poin atas AC Milan yang kini berada di peringkat ketiga. Mengingat AC Milan Inter, derby kedua akan dimainkan pada akhir pekan tanggal 21 April dengan 6 pertandingan tersisa, perhitungannya dilakukan. Jika selisih dengan AC Milan tetap sama dan Juventus bahkan hanya kehilangan 1 poin dari Simone Inzaghi, maka pasukan Stefano Pioli akan masuk ke lapangan dengan mengetahui bahwa dia harus menang. Jika tidak, Inter akan berada di kondisi plus 16 poin lebih dengan sisa 5 pertandingan dan secara pasti akan merayakannya Scudetto secara sensasional di depan 60.000 penggemar AC Milan. Mimpi buruk tentu bagi seluruh publik Rossoneri. Di era modern Serie A tidak ada kasus derby yang dihadiri 75.000 penonton di mana tim tandang merayakan Scudetto. Hanya ada satu momen dalam sejarah dan itu di La Liga ketika Barcelona pada bulan Mei tahun lalu memenangkan pertandingan atas Espanyol di Cornellà. Namun fakta di lapangan menunjukkan manajemen Rossoneri sedikit berpihak kepada penggemar Inter dengan mereka memberikan 7.500 tiket dijual khusus penggemar Inter ditambah 26.500 dijual untuk umum yang berarti penggemar Nerazzurri juga bisa membelinya. Secara total berarti disiapkan sekitar 34.000 tersedia untuk penggemar Inter. Sementara untuk tuan rumah disiapkan tiket berjumlah 41.500. Lebih dari 1 juta penonton telah memenuhi Giuseppe Meazza untuk pertandingan Inter Milan di Serie A musim ini. Gazzetta dello Sport mencatat bahwa rata-rata kehadiran penonton pada pertandingan kandang Inter adalah 73.102 orang. Artinya, rata-rata penjualan Inter di Serie A masih mendekati angka terjual habis
Dan ini juga membuat tim berhasil mencapai tonggak sejarah yang signifikan. Inter masih menyimpan beberapa pertandingan kandang di Serie A melawan Napoli, Empoli, Cagliari, Torino, dan terakhir Lazio di hari terakhir musim ini. Belum lagi peluang untuk tampil di babak berikutnya di Liga Champions membuat jumlah penonton Inter semakin besar.